Oke, balik lagi bersama gue Nathan di Kapan Lagi Jaga Jarak. Oke, jadi spesial banget nih siang hari ini. Gue bakal ngobrol-ngobrol bareng salah satu musisi yang cukup lama lah berkecimpung di industri musik. Bukan lama, udah termasuk veteran kali ya. Kita mengenal dengan karya-karyanya waktu itu ya, bersama bandnya, terus sekarang jalan solo gitu kan. Dan dia masih terus berkarya, konsisten lebih tepatnya. Dan ini dia Bang Indra Sinaga atau dari Naga. Aduh. Halo Bang. Halo bro, Nathanael. Gila gue berasa tua banget dibilang veteran. Anjir. Berasa kayak pahlawan-pahlawan gitu ya bro. Iya. Ya soalnya gue ngedengerin dari zaman lo masih ngeband, terus akhirnya sekarang solo juga gitu kan. Dan maksud gue itu kan hal yang sulit itu untuk seorang musisi bisa terus konsisten gitu loh. Apalagi ketika lo dari ngeband terus jadi solo. Nah pas jalan solonya ini kadang-kadang kan susah buat mempertahankan konsistensinya aja sih. Jadi emang bisa gue bilang, aduh wah veteran juga nih itu kan di industri musik. Bang Raga, menarik banget nih kan. Beberapa waktu lalu nih Bang ya. Ya. Akhirnya lu mendapatkan anugerah lah dari Yang Maha Kuasa gitu kan, di mana istri lo akhirnya melahirkan gitu kan. Walaupun berada di tengah kondisi pandemi gitu. Ya. Nah, menariknya lagi, anaknya Bang Indra ini lahir itu di tanggal 9 ya, bulan 9. Jam 9. Jam 9. 9 kalau nggak salah ya. Buset, itu wow. Itu emang settingan nggak sih, Bang? Enggak sih, bro. Enggak sih. Enggak. Tapi memang kan lahirannya sesar. Betul. Memang lahirannya sesar. Tapi tadinya itu jadwal yang sebenarnya harusnya tanggal 14 September. Oke. Nah, 14 September, terus 2 minggu sebelum lahiran itu gue check up terakhir kan ke dokter kandungannya. Nah, pas gue check up terakhir di USG, ternyata udah mulai ada pengapuran plasenta. Oke. Nah, udah mulai ada pengapuran plasenta, terus biasa kan kalau udah dekat-dekat mau lahiran itu kalau mau sesar seminggu sekali kan check up-nya. Benar. Nah, daripada tanggal 9 itu memang udah jadwal kita check up. Daripada tanggal 9 itu nanti tiba-tiba, misalnya dilihat kondisinya, oh ternyata ini plasentanya udah nggak bisa, kita harus lahiran hari ini juga. Nah, akhirnya seminggu sebelum itu kita putuskan untuk ya udah dok, tanggal 9 kita operasi sesar gitu. Jadi nggak sengaja tuh niatnya, nggak sengaja mau di tanggal 9 itu. Tapi bener, itu menarik banget. Bahkan sampai dijadiin lagu ya. Jadi lagu. Tapi kita simpen dulu lah obrolan tentang lagunya itu gitu kan. Karena gue pengen penasaran gitu. Akhirnya kan seorang Bang Indra ini menjadi sosok seorang ayah gitu kalau bisa gue bilang gitu kan. Nah, ketika sekarang menjadi seorang ayah gitu, pembagian tugasnya ini kayak gimana nih sama istri gitu kan, apalagi udah ada si kecil nih. Wah, gue lagi seneng-seneng banget nih ngurusin anak sih bro, lagi seneng-seneng banget, lagi seneng main sama anak, terus gue gantiin popok, yang pasti jadwal mandiin setiap pagi tuh gue sekarang. Jadi ada hikmahnya, memang sekarang di saat pandemi gue lagi jarang banget off air kan, betul. Karena memang lebih banyak di rumah. Jadi setiap pagi itu jadwal gue bawa bak mandinya, kamar, terus ngisi airnya, ngisi air hangatnya, terus gue mandiin, gue ganti popoknya, gue ganti bajunya, gue sisirin sampai rapi, semuanya baru kasih lagi ke ibunya. Itu jatahnya gue tuh. Kalau malam kan biasanya baby masih sering bangun kan, karena jadwal dia pengen nyusu, Udah pokoknya jatah gue, ibunya nyusuin, gue jatahnya adalah sendawain bro. Jadi gendong, diberdiriin gitu kan. Sampai sendawa baru balikin lagi ke ibunya gitu. Iya, ini kerjasamanya udah tertata banget ya. Pagi jadi banget nih, ngurusin anak, dari ganti popok, mandi segala macam, buset. Malam juga masih tuh. Malam juga masih, bener. Nah, tapi Bang Indra, ketika menjadi seorang ayah kan dengan sang buah hati gitu kan, kehadiran sang buah hati, apa sih hal yang berubah gitu loh dari dunianya seorang Indra Sinaga? Yang berubah apa ya? Sekarang jadi lebih apa ya bro ya? Kalau lagi di luar tuh jadi lebih pengen cepat-cepat pulang. Pengen cepat pulang. Jadi biasanya kalau gue lagi kerja atau gue lagi misalnya ketemu teman-teman, biasanya kan kita kalau lagi nongkrong tuh biasanya ada aja waktu sebenarnya urusan udah selesai.
Iya. Urusan udah selesai kita masih yang hahaha ngobrolin Yoi. ngalur ngidul kemana-mana masih lanjut terus gitu kan. Nah, Yoi. sekarang tuh gue kalau lagi di luar gitu ketemu Hmm. sama temen, udah selesai nih, udah nih, gue balik ya, udah langsung balik gitu. Asik. Balik Sekarang nggak ada cerita kopi udah mau habis nih, udah Bang. Gitu. Biasanya kopi nggak udah ada. mau habis tuh langsung entar dulu, sisain Iya dikit kan, gitu kan. ada lagi kan Sekarang obrolan udah tinggal entar ya. dulu. Sekarang udah gue tinggal. Selesai urusan Berarti gue pulang. bisa dibilang nih sekarang Bang Indra punya alasan lebih banyak lah untuk pulang lebih cepat ya ke rumah. Karena kan Iyalah, maksudnya iyalah. sebelumnya yang nungguin cuma istri nih, ya kan. Ya, Sekarang ya. ada si kecil nih, wah ini nih Bener bro. dunia Istri baru juga nih. jadi tambah kan alasannya bro ya. Kenapa? Biasanya kan dia nyuruh pulang, biasanya kalau istri kan nyantai kan, lebih santai. Mm-mm. Kalau sekarang dia bisa bilang kan, ini anaknya nyuruh pulang nih. Wah itu juga termasuk horor juga nih lagi nongkrong punya nih. Gak bisa lupa dia Alarm dia bunyi seorang bro, bang. alarm bunyi. Pulang. Oke bang. Nah bang, ini juga sebenarnya mungkin jadi pertanyaan banyak orang juga ya, Ya. ketika istri hamil gitu kan di tengah masa pandemi dan melahirkan juga ketika masa pandemi masih berlangsung gitu. Itu sebenarnya ngeri nggak sih bang? Dan apa sih yang paling ditakutkan oleh Bang Indra gitu loh? Maksudnya paling dikhawatirkan lah mungkin, bukan ditakutkan. Dan jadi gampang panik nggak sih? Maksudnya kalau istri pas lagi hamil, apalagi pas mau melahirkan tuh. Ya, terus terang kita awalnya nggak pernah bersiap untuk hamil di kondisi pandemi seperti sekarang kan. Karena memang kehamilan istri yang sekarang kan prosesnya IVF, bayi Betul. tabung di awal tahun kemarin gitu. Dan kita belum ada bayangan bahwa oh ini akan ada pandemi di tahun ini gitu. Kita belum ada bayangan itu. Dan alhamdulillah dikasih karunia hamil, udah kita jalani baik-baik aja, santai semuanya, makanan sehat, istirahat yang cukup, olahraga teratur, santai. Begitu masuk pandemi awal-awal, panik sih enggak, Oke. panik gue enggak, tapi maksudnya gue ikutin protokol jaga kesehatannya diikutin, lebih Ah, rajin cuci tangannya, lebih bersih-bersih, jadi gue kemana-mana kalau keluar begitu sampai rumah gue harus mandi dulu, ganti baju dulu sebelum ketemu sama keluarga gitu kan. Itu gue oke. jalanin terus sampai selama 9 bulan. Nah makin ke sini karena memang juga situasi pandeminya ternyata masih lanjut terus gitu kan. Betul, Masih betul. lanjut terus dan kemarin sempat sebelum PSBB ketat yang kedua ya, kan Iya, sempat yang iya. pertama terus sempat transisi terus yang ketat lagi itu kan gue sempat jalan promo keliling radio tuh Jawa Barat terus Ah, gue sempat Jawa Barat, Bandung, Cirebon. Nah, itu oke. gue sempat tadinya gue lebih santai ngadepin orang juga santai. Yang penting gue ikut protokol kesehatan tadi kan. Nah, justru begitu lahiran, begitu gue lihat gue punya babynya, gue lihat depan mata gue punya baby, itu gue mulai parno tuh keluar gue mulai mulai lebih parnonya sih lebih ke lebih hati-hati aja gitu. Gue lebih hati-hati, Oke. lebih benar-benar gue jaga banget, Hmm. jaga jaraknya. Gue benar-benar lihat situasi ya. Sampai rumah gue benar-benar langsung kamar mandi, ganti baju. Nah itu benar-benar gue jalanin ketat banget sih. Begitu gue punya baby, apa ya awareness gue terhadap situasi pandemi makin nambah gitu. Oke. Dan tuh 9 bulan dan sekarang masih terus ya dilakukan ya? Masih lanjut lagi. Masih terus. Nah, tapi ini juga nih Bang, maksudnya ketika seorang ibu hamil gitu ya, ya sedang hamil lah istilahnya, seorang ibu sedang hamil gitu, Ya, bahasa gue agak belibet. Itu kan mereka juga nggak boleh gampang-gampang stres ya maksudnya gitu kan. Nah, cuma ketika di masa pandemi ini kan kita memang dianjurkan untuk di rumah aja gitu kan. Dan menghabiskan rutinitas sehari-hari di rumah itu kan sebenarnya cukup membosankan ya, bahkan bisa menimbulkan sedikit stres juga gitu loh, memicu stres ya. juga. Nah itu selama berada di rumah gitu kan, dan menerapkan protokol kesehatan, Bang Indra ngelakuin hal apa aja sih supaya menghindari hal-hal jenuh, bosan, atau stres gitu loh bersama sang istri? Di rumah kita ngapain ya? Nonton film, terus baca buku, olahraga masih. Paling kita luangkan waktu buat keliling-keliling di komplek, di taman gitu ya, keliling. Tapi tetap jaga protokol kesehatannya. Terus kebetulan kemarin juga pas hamil itu 1 bulan sekali tetap harus kontrol ke dokter kan ya. Iya betul. Tetap harus kontrol ke dokter. Nah, paling pas jadwal kontrol ke dokter itu kita manfaatin untuk jalan-jalan keliling Jakarta tapi di mobil aja. Di Oh, mobil aja. Jadi nggak keluar muter. ya? Enggak. Muter ngeliat situasi Jakarta. Oh ini tempat biasa nongkrong nih, tapi kita nggak nongkrong, cuma ngelewatin doang gitu kan. Terus ya waktu begitu beberapa restoran udah boleh dine in tapi setengah ya kapasitasnya setengah dari kapasitas normal,
kita tetap jalan kok, tetap makan di restoran yang biasa kita makan. Kita pengen keluar, pengen makan, kita makan. Jadi benar-benar yang nggak terlalu overprotective, tapi kita tetap waspada aja gitu. Jadi bukan benar-benar total di rumah, kita nggak kemana-mana, nggak ketemu orang, nggak sih. Kita masih kadang-kadang berkunjung ke rumah keluarga juga ada, masih. Tapi yang jelas tetap jaga protokol menjaga kesehatannya tadi. Gitu. Benar. Karena kalau saya rasa ketakutan juga terlalu over, justru malah melemahkan imun juga sebenarnya ya. Ya katanya gitu kan. Soalnya nomor satu dari kekuatan badan kita itu kan pikiran kita dulu gitu. Benar banget. Kalau pikiran kita kuat, seenggaknya badan kita juga benar. Nah, ini juga nih Bang, ketika istri hamil gitu kan, dan berada di tengah masa pandemi ini, Bang Indra sendiri sempat melakukan riset, ya, maksudnya riset secara mandiri gitu kan, nyari-nyari. Gitu. Ini kalau ibu hamil nih, apa aja sih yang harusnya, misalnya pantangannya gitu kan, yang harus dikhawatirkan apa, dan kalau misalnya amit-amitnya gitu ya, ada ibu hamil yang kena COVID gitu kan, itu penanggulangannya seperti apa aja, itu sempat nyari tahu nggak sih hal-hal kayak gitu? Terus terang enggak. Enggak ya? Terus terang enggak. Tapi maksudnya karena kita tetap konsultasi dengan dokter kan ya. Konsultasi dengan dokter, jadi memang dokternya juga udah ngasih tahu bahwa situasi sekarang memang harus waspada. Terus ibu hamil itu rentan, terutama di trimester ketiga. Karena memang trimester ketiga itu adalah kondisi di mana ibu hamil sedang rendah-rendahnya antibodinya. Nah, otomatis mungkin yang lebih banyak riset itu justru istri sebenarnya. Jadi dia riset, dia kasih tahu begini loh, begini. Nah, gua tuh lebih banyak dapat informasi justru dari istri gitu. Soal masalah tadi. Justru di minggu ketiga, ini agak melenceng sedikit. Di minggu ketiga kehamilan istri itu justru kenanya yang lain nih gitu. Ya amit-amit, kita juga nggak berharap kena COVID gitu, enggak. Kena yang lain, Bell's palsy, pernah dengar nggak? Bell's palsy itu adalah pelemahan saraf ketujuh dari saraf muka. Itu tiba-tiba muka istri itu sebelah tuh nggak ada ekspresi. Dan itu disebabkan oleh virus juga. Oh iya. Nah, itu gue nggak banyak cerita sama teman-teman, nggak banyak sharing, juga istri juga nggak banyak sharing sama teman-teman. Kayaknya gue baru ngobrol di sini. Jadi itu ternyata memang kondisi ibu hamil di trimester ketiga itu lagi lemah-lemahnya. Nah, kemarin istri kenanya justru si Bell's palsy itu. Jadi benar-benar lama itu bro, itu sekitar mana udah mau lahiran lagi kan, itu sekitar 1 bulan tuh. 1 bulan pas lahiran kemarin belum normal 100%, 90-an persen lah. Belum normal 100%. Jadi itu kalau kita lihat kasat mata gitu ya, kalau kita ketemu kasat mata, kita mikirnya pasti, ini kena stroke nih gitu. Mirip banget sama orang kena stroke gitu, tapi bukan stroke. Ya, mirip kayak orang kena stroke, jadi sarafnya sebelah mati, tapi bukan stroke, namanya Bell's palsy. Dia virus, jadi ada cairan gitu di saluran saraf ketujuh buat ke wajah. Nah itu karena ada virus di jaringan saraf itu, akhirnya antibodinya naik kan. Iya. Antibodinya naik, cairannya juga numpuk di situ, akhirnya sarafnya nggak bisa kerja, mati tuh wajah sebelah kiri itu. Wow. Wah itu 1 bulan itu kita cobain kemana tuh, ke dokter saraf, terus kita juga terapi. Alhamdulillah sekarang udah normal, alhamdulillah. Oke. Tapi itu berarti emang cuma di wajah aja ya sebenarnya ya? Di wajah. Berarti di wajah. Ke setengah badannya tuh nggak ngaruh ya? Badan nggak. Jadi secara kesehatan itu kalau Bell's palsy itu sama sekali nggak mempengaruhi kesehatan fisik nggak. Tapi estetika, lebih kena ke mental kan, apalagi perempuan gitu kan, begitu lihat dia wajahnya sebelah nggak bisa ekspresi itu kan memang aneh kan, begitu senyum jadi miring gitu kan, ketawa jadi miring. Nah itu mempengaruhi estetika, terus mempengaruhi juga mentalnya waktu itu. Mau lahiran, mau siap lahiran segala macam kan jadi kepikiran. Tapi alhamdulillah bisa ngelewatin itu. Nah itu juga, itu riset-riset kita tuh. Jadi mungkin untuk ibu-ibu hamil agak lebih waspada lagi, apalagi masuk di trimester ketiga tuh. Itu soalnya sudah semakin rentan lah ya. Gitu. Makin rentan dengan bakteri, dengan virus. Pokoknya benar-benar jaga makanan, kesehatan. Pokoknya hati-hati dengan ruangan ber-AC, itu juga harus lebih waspada aja sih. Oke, jadi nih untuk teman-teman ya, kayak lovers nih yang udah pada nonton, yang udah join di Kapan Lagi Jaga Jarak ini, kalau kalian sudah memiliki istri, terutama yang sedang hamil gitu, bisa mengikuti omongan dari Bang Indra. Ingat di semester ya, ketiga ya? Trimester ketiga. Itu
perlu perhatian ekstra lah istri kalian gitu kan pasangan. Bener banget. Nah Bang, ini juga nih, ketika istri melahirkan gitu kan, Bang Indra kan pasti ikut nemenin kan? Ikut. Nah, ketika ikut menemani istri melahirkan gitu, itu proses protokol kesehatan yang dilakukan itu seperti apa sih Bang kalau boleh tahu? Nah, kemarin itu waktu nemenin istri lahiran, kebetulan udah nggak boleh masuk ruang operasi tuh, Bro Nathanael. Oke. Jadi udah nggak boleh masuk ruang operasi, terus bener-bener keluarga juga nggak boleh nemenin. Oke. Keluarga nggak boleh nemenin, maksudnya nemenin di ruang rawat inap ya. Jadi waktu itu keluarga tuh hanya nemenin di ruang tunggu, itu pun hanya beberapa. Terus kita juga ngelihat proses lahirannya dari ruang tunggu aja, dari ruang tunggu. Dari ruang tunggu, terus kebetulan dokternya membolehkan untuk video call kemarin. Jadi salah satu perawat atau susternya pegang handphone, ya untuk kita lihat sama-sama dari ruang tunggunya. Udah lihatnya cuma dari ruang tunggu. Nah begitu babynya lahir, terus selesai tuh babynya keluar sampai ke ruang tunggu, keluarga cuma lihat sebentar di ruang tunggu, babynya dibawa ke ruang baby, itu keluarga nggak ada yang boleh ikut. Jadi gue sendirian, ayah bapaknya aja yang boleh masuk ke ruang babynya itu. Tapi Agak lebih ketat, dan sebelum lahiran tuh di swab bro. Oke. Suami istri di swab, suami juga di swab, padahal nggak boleh masuk ruang operasi tapi tetap di swab karena untuk nemenin di ruang rawat inap kan. Oh iya. Dan itu juga ketika masuk ke ruang baby tuh, itu berarti itu langsung boleh digendong ya anaknya ya? Atau gimana tuh? Belum Boleh justru. Belum. Gua harus bersih dulu, babynya dibersihin dulu, terus gua harus pakai sarung tangan, pakai bukan APD sih tapi pakai baju inilah itu dilapisin dulu lah. Terus baru dia boleh gendong babynya. Tapi ya akhirnya semua itu terlewati juga ya ujung-ujungnya. Terlewati ya. Bro. Bisa langsung nih bermain sama si kecil ya. Alhamdulillah. Ini juga nih Bang, dengan pengalaman lo nih ya, memiliki menjadi seorang ayah gitu kan, terus ngelihat istri hamil di tengah masa pandemi, terus juga melahirkan di masa-masa pandemi juga gitu. Menurut Bang Indra nih, ngelihat orang-orang yang berkomentar kalau virus corona itu nggak ada gitu, itu gimana Bang komentar lo? Kalau gue sih prinsipnya gini, prinsip gue pribadi adalah ketika pihak-pihak terkait merilis sebuah berita, terutama mungkin dokter gitu ya. Dokter itu kan merilis sebuah informasi juga nggak sembarangan gitu loh. Mereka ada risetnya, kemudian ada informasi yang jelas. Jadi sederhananya kalau buat gue pribadi ya, kalau kita tidak bisa mempercayai institusi yang memang bidangnya adalah hal-hal tersebut, terus kita harus percaya siapa lagi gitu. Harus percaya siapa lagi gitu. Terlepas dari segala macam konspirasi bahwa virus itu adalah buatan atau apapun, itu gue rasa sih dari zaman dulu sampai sekarang juga beberapa virus memang buatan manusia kan. Memang buatan manusia, terlepas itu politiknya apa, terus terlepas itu konspirasinya ada kepentingan siapa, tapi gue percaya bahwa virus itu ada. Virus itu ada. Terus dampaknya sebesar apa, nah itu ya kita, yang seperti gue bilang tadi, kepada siapa lagi kita harus percaya. Kalau institusi-institusi itu kita nggak bisa percaya gitu. Karena kan semua tuh udah ada bidang-bidangnya gitu. Dokter untuk meneliti masalah kesehatan, kemudian politikus untuk ngurus semua kebijakan, ya itu bisa diskusi lah ya kalau politikus ya. Kalau polisi untuk mengayomi masyarakat, ya itu hal-hal yang seperti itu kan apa ya? Hal-hal seperti itu udah ada bidangnya masing-masing. Buat gue udah ada bidangnya masing-masing. Nah, mencari tahu boleh, tapi dari sumber yang tepat lah ya. Yang tepat. Gitu. Karena di era sekarang kan juga kita dapat sumber informasi macam-macam, bro. Kalau buka internet itu, banyak banget gitu. Kadang-kadang kita bisa tenggelam di dalam informasi yang kita nggak tahu mana yang benar. Benar banget. Bahayanya di situ. Iya. Jadi daripada kita tenggelam di dalam informasi yang bahkan kita nggak tahu benar salahnya, lebih baik kita ikuti antisipasinya, toh nggak ada ruginya kan gitu. Nggak ada ruginya gitu. Betul. Dan memang filter yang terbaik juga salah satunya itu dari diri kita sendiri kan, untuk menyaring informasi gitu kan, terutama menjaga diri kita sendiri lah gitu kan. Itu. Oke, tapi Bang, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih ya, lebih jauh lah lebih tepatnya. Gue pengen ngajak lo main game dikit-dikit lah gitu. Boleh. Game apa tuh? Sikit-sikit lah kita main. Siap. Oke, ini ada sedikit
berkaitan dengan rilisan baru lo nih, Bang. Oke. Siap. Oke ya. Siap nih ya? Siap. Beberapa pertanyaan, jawab simpel aja gitu. Oke. Yang pertama nih, dari video klip Anugerah Terindah, gitu kan. Apa motif di salah satu kaos kaki yang muncul di sana? Motif di salah Sorry. Lebih tepatnya gini, apa Gua nggak motif fokus salah nih. satu kaos kaki yang muncul di video klip Anugerah Terindah? Nah, Kaos kaki. Aduh, gua nggak ingat lagi kaos kaki baby apa kaos kaki gua nih. nah ini Bang Indra lah. Oh, kaos kaki gua pakai apa ya? Gua nggak ingat loh gua pakai kaos kaki apa. Gua nggak ingat beneran loh. Oh, Nirvana kayaknya. Nirvana, Mr. Smile bukan sih? Mr. Smile Nirvana. Yakin kah? Saya sih tidak tahu. Bang Indra kan yang ngejalanin ini. Coba deh. Gue nggak ingat gue pakai kaos kaki apa. Mungkin itu. Mungkin. Smile, ya. Well, sayang sekali Bang Indra. Jawabannya salah. Yang benar adalah motif love atau hati. Gitu. Motif love ya. Oh, itu Rolling Stone berarti. Oke. Gambar Rolling Stone. Soalnya gue ada beberapa kaos kaki itu ada Nirvana, terus ada The Rolling Stones. Yang motif hati itu The Rolling Stones berarti itu. Oh. Kaos kaki koleksi pribadi lu semua tuh Bang? Iya, kaos kaki band-band gitu bro. Orang kan t-shirt band, gue kaos kaki band. Wah, buset, gue ngerasa malu nih jadi beli kaos band mending beli kaos kaki ya. Kaos kaki tidak banyak dilihat orang justru. Bener bro, lihat sendiri kan gitu. Iya bener. Oke Bang Indra, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Apa tulisan saat di kaos tulisan di kaos Bang Indra nih ketika mendorong istri di kursi roda? Tulisan di kaos, gue nggak pakai kaos sih, gue pakai kemeja warna biru waktu itu. Dorong ya? Oke. Oh, yang pas ini ya, pas yang itu pas program. Ada dua kan itu di musik video itu ada gua dorong pas mau lahiran. Terus ada gua dorong pas lagi nunggu tuh, jadi setelah transfer embrio itu kan harus break 2 minggu tuh. Ada itu tuh. Itu gua pakai t-shirt warna hijau tulisannya happiness. Positive vibes ya? Positive vibes apa? Iya, positive vibes. Nah, yang pengen gue tahu nih, yang ini Bang, yang footage-nya itu hitam putih di video klipnya. Iya, positive vibes tulisannya. Positive vibes tulisannya? Iya. Kalau nggak salah ya. Positif. happy day, pokoknya yang ya positif gitu deh. Pokoknya yang bahagia deh. Tapi sayang sekali Bang Indra, jawabannya salah juga. Karena tulisan itu adalah good time. Oh, ya benar kan, positif kan itu. Ya positif deh. Ya oke lah. Ngeles bro. Coba sambungin lah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan adalah, apa warna gelang identitas Feby? Pink. Pink? Yakin? Yakin. Jawabannya benar sekali. Yoi. Dia ini memang apa ya? Pay attention to detail ya, Bang Indra ini ya. Pay attention to detail aja masih salah, bro. Oke. Nah, Bang Indra, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih. Ya. Kan ada footage tuh yang menampilkan tespek nih ya. Ya. Di situ ada angka berapa sih yang muncul di tespek itu? 3 plus. 13? 3 plus. 3 plus? Ya. Oke. Dan jawabannya benar sekali. 3. Justru small detail ini memang keahliannya Bang Indra ya. The smallest things are the most important things. Asik. boleh. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Siap. Kartun apa sih? Karakter kartun apa yang ada di baju Bay? Mickey Mouse. Mickey Mouse, Minnie Mouse. Yakin dong. Yakin. Ya, dan jawabannya betul sekali. Minnie Mouse. Ya, Bang Indra ingat tadi kuat sekali ya. Oke, pertama mungkin agak-agak sedikit saru. Ketika pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail ini justru kuat banget Bang Indra ya menjawabnya ya. Oke. Masih ada lagi nih? Masih ada nih. Masih ya. Oke. Habrak ini. Oke. Dan yang pertanyaan terakhir nih ya Bang ya.
Di akhir video kan ada quotes nih ya, ada kutipannya itu. Nggak ingat gue kalau itu. Ini nih. Pertanyaan adalah, sebenarnya bukan lebih ke pertanyaan sih, lebih tepatnya untuk Bang Indra melanjutkan kutipannya. Ya, oke. Jadi di kutipannya itu akan ada jawaban untuk setiap usaha dan doa titik. Bagi manusia penyabar dan berpasrah hati. Itu kan sih. Gua nggak ingat terus terang. Soalnya quotes itu perpanjangan dari lirik lagu yang gua buat di Anugerah Terindah itu. Anugerah Terindah itu. Kan di lirik itu gua tulis akan ada jawab atas segala doa bagi manusia penyabar dan berpasrah hati. Nah, itu yang dipanjangin di belakang. Itu untuk penyemangat teman-teman pejuang 2 garis sih. Yang sekarang sedang berjuang untuk dapat keturunan juga. Ini gue panjang-panjangin aja sih. Gue beneran lupa sebenarnya. Inilah sisi kreatif dari para pelaku industri musik memang ya. Tapi jawabannya sebenarnya adalah ini nih, Bang. Apa yang benar apa? Akan ada jawaban untuk setiap usaha dan doa gitu. Semangat untuk para pejuang 2 garis. Nah, itu dia tuh. Maksud gue itu. Maksudnya itu. Cuma kata-kata tepatnya Bang Indra lupa lah ya. Benar. Oke. Nah, Bang Indra, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Siap. Kita ngobrol-ngobrol santai aja lah ya. Ini lebih tepatnya kita bicara soal single baru Bang Indra yang juga berhubungan kan yang terinspirasi lah dari kelahiran anaknya nih. Anugerah Terindah. Anugerah Terindah. Jadi Anugerah Terindah ini ya Bang ya, single ini tuh emang lo buat dan spesial ditujukan untuk anak lo atau gimana nih Bang? Spesial. Jadi gue memang menulis lagu itu pas istri lagi hamil. Jadi di pertengahan kehamilan lah gue nulis lagu itu. Terus gue nulis liriknya juga. Terus gue menulis lagu ini sebenarnya bukan hanya ucapan selamat datang untuk Bae gitu anak gue, tapi juga gimana perasaan gue dan istri ketika harus menanti 8 tahun lebih gitu, untuk dapat Bae hati itu. Terus gue juga sisipin cerita itu untuk menyemangati teman-teman lain yang sampai sekarang juga sedang menunggu mendapatkan momongan gitu. Gue tulis lagu itu untuk itu sih. Oke, nah nih Bang, pertanyaan gue nih, sebesar apa sih Bang Indra nih ngerasa kehadiran Bae itu sebagai anugerah yang terindah? Gimana ya gue ngolah katanya ya? Bahagia apa sih gitu loh modelnya lah. Bro, gitu ya. Gimana ya? Gue bilang melihat kehadiran Bae sebagai anugerah terindah dalam hidup Bang Indra. Sampai sekarang perjalanan kehidupan gue gitu ya, maksudnya selain gue juga dikaruniai keluarga yang bahagia, yang baik gitu, terus Bae hati ini adalah anugerah terindah dalam perjalanan kehidupan gue dan istri gitu. Jadi benar-benar gimana ya, kalau gue mengungkapkan dengan kata-kata itu, saking bahagianya itu udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi sih bro. Okay. Punya keturunan itu buat gue ya, masing-masing orang kan punya style yang berbeda tentang punya anak atau tidak punya anak, bahagia atau tidak bahagia itu relatif menurut gue. Tapi buat gue punya dikasih Bae hati itu adalah kebahagiaan yang luar biasa gitu, buat gue gitu. Benar-benar mengisi ruang-ruang kosong yang ada di hati gue gitu, yang ada di hati istri gue. Jadi benar-benar melengkapi kita. Oke, benar-benar membuatnya jadi terasa sempurna lah ya sekarang ya hidupnya ya. Iya. Oke. Nah, cuma yang menarik juga nih Bang. Gue penasaran dan mungkin ya teman-teman K-lovers juga yang lagi join di Kapal Lagi Jaga Jarak ini penasaran juga. Ya. Arti nama dari anaknya Bang Indra itu apa sih? Kan kalau nggak salah Bae Hati Aleyah Sinaga. Nah, itu artinya apa sih Bang? Bae Hati itu sebenarnya bahasa Afrika. Bahasa Afrika itu tulisannya sebenarnya bukan Bae Hati bro, jadi Bahati. Bahati itu artinya keberuntungan. Nah, ibunya lebih senang dengan arti keberuntungan itu. Sementara gua pribadi lebih senang dengan Bae Hati itu ya bahasa Indonesia sebenarnya. Tadinya tuh nggak pakai E, pakai I. Jadi Bae Hati. Jadi gua hanya menghilangkan huruf K dari kata baik hati.
Nah, jadi Oh, iya. Baik Hati, tadinya juga bukan Alea, adalah nama belakangnya. Nah, Baik Oke. Hati, terus gue juga diskusi sama opungnya ayah gue gitu. Gue diskusi Ah, sama bokap itu sama ayah gue. Ini namanya Baik Hati. Ada nama belakangnya terus Sinaga. Terus ah, bokap gue request untuk ganti huruf I-nya jadi E. Jadi ah, Baik Hati tadi gitu, Baik Hati. Terus kalau Alea double A, keren. Aliyah itu bahasa Arab sebenarnya. Aliyah itu artinya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi karunia Tuhan. Nah, Oke. jadi baik hati Aliyah itu karunia Allah yang membawa keberuntungan bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya gitu. Hai, Doanya begitu. lengkap sekali ya. Dan tersemat doa juga ya dari kedua orang tuanya. Bener. Bah, ini selain single nih kan ya, lu juga Ya, menyertai Anugerah Terindah ini dengan sebuah video klip. Di mana heeh. menariknya, video klip ini memuat footage proses saat istri melahirkan, ya kan? Mana tuh anaknya tuh. Sini sini sini. Mana tuh, baik Sini hati. baik hati. Ada yang mau lihat nih. Asik. Tapi Iya dong. biasanya nangis loh kalau ngelihat Halo. kakaknya. Hai hai hai. Halo, baik hati. Halo. 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 Nangis dia. Oh, bangun tidur ya, Oh, bangun tidur baik ya. hati mau, oh, aduh. Ada Om Enak Nathaniel. ya nanti ya, jadi musisi Oh, besar ya di Indonesia ya. gak usah deh. Oh, nggak usah. Dadah. Aduh, aduh. Terus bro. Oke, oke. break Nah, dikit. oke. Nah, Bang, ini kan juga video klip yang lokasi ini kan Ya, memuat footage detik-detik ketika istri melahirkan juga gitu. ya. Nah, itu idenya tuh emang datang dari lo sendiri atau gimana tuh, Bang? Eh, jadi sebenarnya ada nggak ada si lagu ini dokumentasi pada saat lahiran itu memang udah kita persiapkan gitu. Jadi memang untuk koleksi pribadi tadinya gitu, untuk koleksi pribadi. Nah, kebetulan memang ada lagu yang gua tulis untuk momen ini Mhm. dan kebetulan juga memang ada beberapa video yang kita rekam hanya pakai handphone gitu. Beberapa video itu diproses pada saat proses kita programnya. Ah, Ya udah, ada ide dari Alfa Records sebenarnya, dari Alfa Records untuk ya udah nih lagunya, musik videonya dari footage-footage perjalanannya aja, perjalanan dari mulai programnya sampai proses lahirannya gitu. Jadi ya udahlah itu kita jadikan untuk musik video lagu Anugerah Terindah sekaligus juga sebenarnya itu juga dokumentasi buat sebenarnya gua dan istri kan itu. ah. One day Baik Hati nanti udah ngerti dia nonton, wah ini dulu nih pas lahiran nih Baik nih gitu. Ih, mantap sekali nih. Ini sebuah pesan yang sudah dibuat Bang Indra untuk nanti ya, buat di masa depannya Baik Hati. Benar. Sedap, sedap. Nah, Bang, ini juga menariknya nih, di awal video klip itu, kan kalau gue nggak salah nih ya, itu ada narasi Bang Indra dan istri itu memang sudah menantikan kehadiran ngomongan tuh selama 8 tahun ya, Ya. kalau nggak salah itu. Nah, ketika pertama kali kabar bahagia itu datang gitu kan ke keluarganya Bang Indra, seheboh apa sih reaksi Bang Indra? Wah, jadi ini kan kabar bahagia ini kan datang dari program IVF yang kedua, Bro. Oke. Yang kedua. Nah, yang pertama itu jadi kalau kita program IVF atau bayi tabung itu biasanya setelah transfer embrio ke rahim ibu, kita dikasih waktu 2 minggu untuk nunggu kabar. Setelah 2 minggu kemudian istri itu cek darah, kita pulang ke rumah nunggu beberapa jam baru dikirim email dari rumah sakit untuk ngasih tahu kabar hamil atau enggaknya. Nah, Ah, kebetulan yang pertama itu belum berhasil. oh, Jadi istri gue kecewa, ya gue kecewa juga, tapi maksudnya ya memang tetap harus kita hadapi situasi itu gitu kan. Nah, begitu program bayi tabung yang kedua, kita jalanin hal yang sama gitu, 2 minggu break, kita istirahat, bed rest istri, terus kita ke rumah sakit setelah 2 minggu ambil darah, nunggu beberapa jam, terus istri gue terima emailnya, istri gue nggak berani buka karena trauma kan. iya, iya, Istri gue iya. nggak berani buka tuh, dia trauma, nanti nggak berhasil lagi, kecewa lagi gitu kan. Hmm. Akhirnya ya udah gue yang buka tuh emailnya, gue buka emailnya, terus gue baca hasilnya positif, istri gue nggak percaya tuh, kagak kamu pasti bercanda. Ya udah begitu dia lihat ternyata benar, oh istri gue ya nangisnya nangis bahagia lah, nangis Iya. bahagia, terus langsung telepon keluarga, gue juga langsung telepon keluarga.
Gue santai, gue tadinya masih santai karena gue memang yang ya alhamdulillah gue bersyukur gitu kan, gue santai, gue telepon bapak ibu di Pekanbaru, terus gue kasih kabar bahagia, ibu gue yang nangis di Pekanbaru, terus Feby video call dengan ibunya juga, wah nangis-nangisan tuh mereka nangis-nangisnya nangis bahagia. Nah kebetulan hari itu gue ada preskon acara waktu itu bulan Januari 2020, gue ada preskon untuk konser ada band di bulan Februari di daerah SCBD. Oke. Hari itu gue nyetir sendirian, ngelewatin, gue tinggal di Kemayoran kan, gue ngelewatin Monas, terus ngelewatin Tamrin tuh kan ngeliatin gedung-gedung tuh, gedung-gedung tinggi gitu, gue sambil denger radio tuh, di situ gue baru gak tanpa sadar gitu gue nangis aja gitu bro, kayak ya Allah itu gue akhirnya dikasih kepercayaan nih buat baby gitu, itu gue This is time. itu, ini waktunya. Terharunya di situ gitu loh. Ternyata gue setelah sekian lama nunggunya dikasih kepercayaan juga untuk merawat seorang bayi gitu, itu anugerah terindah juga buat gue gitu. And that's why akhirnya juga terciptalah anugerah terindah ya. Memang benar-benar anugerah paling indah gitu. Selain maksudnya penantiannya, prosesnya segala macam. Iya benar. Hadir di dunia gitu kan. Nah, Bang Indra, boleh nggak sih? Gue minta lo nyanyiin dikit lah, sikit aja lah, sikit aja ya. Sedikit aja ya. Boleh dong. Part yang paling kena deh buat Bang Indra gitu. boleh. Demi Tuhan takkan pernah kusiakan kau anugerah terindah yang terjadi di hidupku, bawa setiap hembusan nafasku, kuserahkan hatiku, lukis cerita tentangmu. Itulah kira-kira bro. Sedap. Nah itu dia K-Lovers. Maksudnya kalau kalian nih penasaran juga sama single barunya Bang Indra, itu bisa cek di semua all platform, digital platform ya? Di digital platform semuanya Naga Anugerah Terindah udah rilis. Terus di radio-radio juga K-Lovers semuanya pengen dengar di radio juga bisa di request di radio. Terus musik videonya juga yang tadi kita obrolin, itu juga udah ada di channel YouTube Alpha Records. Bisa K-Lovers semuanya cek di sana. Bisa ditonton di sana juga. Tapi ceknya nanti ya setelah kita selesai live ini gitu. Oh iya dong. Nanti cek, terus kalian bakal lihat sendiri itu gimana intim dan dekatnya gitu loh. Kalian dengan cerita yang coba Bang Indra sampaikan lah lewat single itu. Itu nice banget sih. Salah satu yang kalau buat gue secara pribadi terasa intim lah jatuhnya. Deket lah. Gue ngerasa kayak oh iya sih emang nggak mudah sih, tapi akhirnya semua terbayarkan lah gitu loh. Semua penantian, semua perjuangan, kesabaran itu tuh benar-benar pol. Nah, tapi Bang Indra nih, selama pandemi ini berarti udah rilis 3 lagu ya kalau nggak salah ya? 3 lagu. Bener, 3 lagu. Nah, bener. Itu semuanya sesuai jadwal dan sesuai ekspektasi Bang Indra nggak sih perilisannya itu? Di bulan Februari itu gue rilis lagu Kita Yang Beda. Gue mengcover ulang lagu yang pernah gue tulis buat Firza. Itu di tanggal 26 Februari. Terus tadinya planningnya lagu Tuhan Berkata Lain single keduanya di tahun ini. Harusnya itu rilisnya lebih cepat. Harusnya di sekitar bulan Juni. Tapi karena emang prosesnya juga di situasi pandemi ini kan bro. Jadi akhirnya ke pending baru rilis 3 Agustus tuh Tuhan Berkata Lain. Terus lagu Anugerah Terindah lebih cepat lagi gitu, hanya ya mundurnya sedikit. Tadinya itu benar-benar mau dirilis pada saat lahiran bayi gitu, jadi tanggal 9 September. Tapi akhirnya baru bisa rilis di tanggal 4 Oktober kemarin. Jadi walaupun agak sedikit pending, tapi nggak jauh lah. Dan tahun ini punya 3 single sebagai penyanyi solo buat gue salah satu tahun yang produktif. Karena kan salah satu tahun yang produktif. Bahkan kadang-kadang untuk merilis 1 single setiap tahun aja di era sekarang kan juga nggak mudah kan. Jadi bisa punya 3 single dalam 1 tahun itu salah satu tahun yang produktif buat gue. Oke. Nah, bicara soal produktif nih Bang ya. Kita bicara nih, maksudnya Bang Indra ini kan seorang bisa bilang musisi juga lah pastinya gitu. Ketika berada di masa pandemi seperti ini, yang maksudnya Bang Indra juga nggak bisa tampil di atas panggung, nggak bisa bertukar energi dengan para penonton gitu kan. Nggak bisa menyerap lah hal-hal yang ada di luar gitu loh. Cuma Bang Indra tadi bilang justru malah lebih produktif gitu kan. Ya. Nah,
cara menjaga supaya Bang Indra nih, kasarnya gimana ya bilangnya? Kayak tetap waras lah dalam bermusik gitu. Maksudnya kan itu pasti ada tekanan dong. Kita nggak bertukar energi dengan penonton. Itu kan bisa jadi gila rasanya gitu. Bener. Gue udah ngalamin sih bro. Gue sedang mempertahankan supaya nggak gila nih. Supaya bisa tetap terus bermusik gitu. Biar nggak gila nih. Ini harus ada yang keluar soalnya kan dari otak nih. Dalam musiknya. Itu gimana caranya sih? Ya memang apa ya? Gue sih sebenarnya tidak memaksakan diri untuk tetap produktif di situasi yang sekarang itu. Karena banyak juga teman-teman kita di luar sana, jangankan untuk produktif, bisa bertahan melewati situasi sekarang aja udah luar biasa gitu kan. Jadi gue juga sebenarnya tidak terlalu oke, kalau memang lu punya kesempatan untuk produktif, lakuin, kerjakan apapun yang bisa dikerjakan gitu. Oh mungkin menemukan passion baru gitu. Kayak gue mungkin di era pandemi ini justru akhirnya bikin clothing gitu kan, karena baru sempat sekarang gitu dan kepikiran bikin clothing, terus bikin single juga hal yang personal. Gue tulis lagu yang memang berkaitan dengan personal banget dengan gue gitu kan. Tuhan berkata lain tentang gue keluar dari lila, terus anugerah terindah tentang gue mendapatkan keturunan setelah penantian sekian lama. Dan memang benar-benar sebenarnya semuanya mengalir begitu aja tanpa dipaksakan gitu, karena memang gue punya lagunya, kemudian gue presentasikan ke tim dari record label gue dan mereka setuju, kemudian akhirnya kita produksi dengan segala tantangannya situasi pandemi sekarang dan bisa rilis gitu. Jadi benar-benar ya untuk bisa tetap waras di situasi sekarang, lakukan hal-hal yang memang bisa kita lakukan gitu. Kalau nggak bisa, ya udah jangan dipaksakan. Orang kita bertahan hidup aja udah susah kok sekarang gitu. Nggak usah, jangan memaksakan diri juga gitu. Benar-benar lakukan hal yang memang bisa kita lakukan. Atau bahkan kita menemukan passion lain yang selama ini kita terdistraksi dengan kegiatan kita yang rutinitas kita kan. Karena kan selama ini kan kita udah penuh dengan rutinitas kita masing-masing kan. Sampai lupa kita ternyata punya passion atau punya hobi lain yang ternyata bisa jadi sesuatu juga sebenarnya gitu. Oke, nah ini mungkin pertanyaan gimana ya? Paling basi gitu, tapi cukup bikin penasaran juga sih dari gue ya secara pribadi nih. Ya. Yang terakhir, apa lagi sih yang bakal Bang Indra sajikan nih? Di tahun 2020 mungkin atau mungkin untuk tahun depan? Kan udah 3 lagu nih. Ya. Kalau buat karya gue sebagai Naga, sebagai penyanyi solo, gue memimpikan punya album perdana sih bro. Punya album perdana, prosesnya ke sana gitu. Dan gue sebagai vokalis dari Ada Band, gue menunggu single baru Ada Band, karena gue tahun ini udah 3 single, Ada Band belum rilis satu pun. Tapi emang maksudnya gue kan sering ditanyain kan di Iya. Naga rilis solo-solo mulu, Ada Bandnya kapan gitu. Sebenarnya bukan gue nggak mikirin gitu, gue mikirin, gue dengan teman-teman Ada Band juga bikin demonya gitu. Tapi memang kan tantangannya lebih gitu loh, Gitu. Gue sebagai penyanyi solo, gue tulis lagu, gue diskusi dengan arranger, gue maunya apa, udah jadi gitu tanpa ada pertimbangan, oh nanti ini bukan karakter gue, apa-apa segala macam. Toh yang dijual adalah karakter vokal gue dan gue sosok sebagai seorang Naga gitu kan. Sementara Ada Band kan punya sejarah yang lebih panjang gitu. Ada Band punya panjang, punya lagu-lagu yang luar biasa sebelumnya. Jadi akhirnya kita juga nggak bisa sembarangan untuk menemukan formula yang pas dengan formasi yang sekarang gitu. Jadi kalau ditanya apa, gue penasaran. Setelah 3 single solo, gue akan amat sangat fokus dan benar-benar ngajak teman-teman Ada Band untuk ayo nih single baru Ada Band dulu nih sebelum solo lagi gitu. Daripada ntar album solo malah yang keluar. Iya benar. Ya. Oke, Bang Indra, thank you banget nih atas waktunya di siang hari ini. Thank you. Tetap semangat, tetap sehat. Salam buat istri dan anak dan keluarga pastinya. Dan terima kasih. Untuk teman-teman yang tadi Calvers yang udah pada join ya di Kapan Lagi Jaga Jarak, gue mau ingetin sekali lagi gitu. Jangan lupa juga untuk mampir-mampir lah gitu kan ke YouTube gitu kan. Terus nonton lah video klipnya Anugerah Terindah alias single terbaru dari seorang Indra Sinaga. Dan atau nih ya, kalau misalnya kalian mau ngedengerin lagunya, kalian bisa langsung cek semua di platform musik digital yang ada, yang kalian suka juga, langsung ke sana aja dengerin, dan kalian bakal dapet lah. Itu gampang banget kok, kalian dapat pesan dari apa yang Bang Indra pengen sampaikan gitu di lagu tersebut maupun di video klipnya. Oke? Dan gue juga pengen ingetin sekali lagi untuk teman-teman yang sudah join, jaga kesehatan juga, tetap semangat, tetap kreatif, jangan
tetap kreatif supaya bisa mengatasi rasa bosan kalian di rumah gitu. Dan untuk teman-teman juga yang masih harus beraktivitas di luar rumah, gue pengen ingetin untuk selalu ingat pesan ibu, di mana kalian harus rajin-rajin cuci tangan, pakai masker terus gitu kan, dan jaga jarak, serta menghindari keramaian. Oke, gue Nathan pamit. Thank you banget untuk Bang Indra yang sudah meluangkan waktunya. Thank you. Sampai jumpa lagi di Kapan Lagi Jaga Jarak berikutnya. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you Bang Indra. Thank you Dr. Nail bro. Thank you K-Lover semuanya. See you.